Pengusaha Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Harvey Moeis menjalani sidang perdana kasus korupsi PT Timah yang digelar pada Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang mengejutkan saat sidang perdana tersebut, aktris Sandra Dewi disebut turut menerima uang 3,1 miliar rupiah dari hasil pengamanan biji timah. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat membacakan surat dakwaan terhadap Harvey Moeis dalam sidang. Sidang perdana Harvey Moeis dan disebutnya nama Sandra Dewi saat persidangan tersebut mendapat beragam tanggapan. Salah satunya dari praktisi hukum Dr. Togar Situmorang. Simak sebagai berikut. Sandra Dewi seperti apa nih menurut Abang? Oke, Sejauh ini. kasus Sandra Dewi terkait adanya Harvey Moeis yang telah masuk ke dalam sidang pertama. Nah, dalam sidang pertama, jelas saya sebagai praktisi hukum terkait dengan dakwaan yang diterapkan kepada Harvey Moeis itu jauh daripada ekspektasi awal. Dimana kita tahu awal ini adalah dana korupsi 300 triliun. Di mana 300 triliun ini melibatkan hampir 11 orang terdakwa. Nah, setelah 11 orang terdakwa pada hari ini, ternyata yang dimajukan untuk pertama adalah Harvey Moeis. Ini artinya ada rancangan sesuatu, diduga ya, pihak kejaksaan tidak serius untuk mengungkap seluruh daripada skenario besar 300 triliun yang telah dikorupsi oleh para terdakwa. Mungkin tidak seriusnya dalam keterlibatan Ibu SD sendiri? Bukan, ini skenario besar. Karena kan 300 triliun harusnya dari 11 terdakwa. 11 terdakwa ini terhadap Harvey Moeis itu kan terdakwa 10 atau 11 setelah Helena Lim. Nah, ini malah dari si Harvey Moeis dulu yang dibuat jadi sampai di persidangan. Itu yang kita jadi luar biasa, ini skenario berubah. Pendapat saya sebagai praktisi hukum. HM sendiri ini makin ramai mungkin terlibatan SD juga nggak sih Pak, karena public figure apalagi dia artis kan Pak? Nah, terkait masalah Harvey Moeis dengan Sandra Dewi sebagai istri Harvey Moeis itu jelas. Karena kenapa? Sandra Dewi ini kan turut menikmati yang diduga hasil uang korupsi. Di mana uang korupsi itu adalah terkait seseorang ataupun kelompok dan golongan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu sudah terpenuhi di Harvey Moeis. Dan ternyata si Sandra Dewi ini juga sudah mendapatkan hasil yang memang diduga dari korupsi tersebut. Apa itu? Yaitu terkait masalah benda, yaitu berupa tas-tas bermerek dengan adanya penyitaan barang. Nah, kalau memang sudah terpenuhi itu, artinya di sini cepat atau lambat Sandra Dewi akan menjadi tersangka. Jadi ini sidang udah mulai, tapi ternyata dia juga nggak ikut turut dalam sidang. Itu yang tadi kita bilang bahwa skenario besar yang harusnya seluruh terdakwa, termasuk para penikmat, ya, bukan Sandra Dewi aja loh. Yang 11 orang ini kan terdakwa, ada suami, ada istri, ada anak. Kenapa itu tidak semua bisa terungkap? Nah, itu yang kita sayangkan. Mungkin terkait barang-barangnya sendiri ada pengelakan sendiri dari kuasa hukum dari saudara HM sendiri, Pak. Nah, kalau terkait pengacara, kita tahulah pengacara itu kan selalu kepentingan kliennya. Tetapi dari skenario tadi, kita harapkan jaksa jangan mau kompromi dan tidak tebang pilih. Dan tidak tebang pilih. Kenapa hanya Harvey Moeis sekarang yang dimajukan dengan sidang awal? Kenapa tidak dari yang pertama yang terjadinya tindak pidana korupsi 300 triliun itu? Kenapa tidak? Dan kita lihat dari barang yang disita
terutama dari Harvey Muiz, katakanlah dakwaannya itu 453 miliar. Tapi semua barang yang disita dari Harvey Muiz berupa mobil ataupun tadi tas-tas branded itu belum seberapanya. Pertanyaannya, jaksa ini serius dah? Itu loh. Dari dakwaan Itu perspektif ya, perspektif saya ya. Misalnya dari yang disita kurang seperti apa, Pak? Nah, itu tadi berarti terkait masalah penyitaan barang yang dianggap kurang karena 453 kerugian yang wajib dikembalikan ke negara, harusnya jaksa mencari lagi paling tidak rumah besarnya dia lah, kan masih ada tuh rumahnya. Jangan didimin aja dong. Plus tuntutannya kalau bisa seumur hidup. Dan juga karena ini tentang korupsi ya, otomatis tuntutannya kalau bisa hukuman mati. Sehingga nanti hakim memutusnya tidak over. Paling tidak hakim mutusnya adalah seumur hidup atau 20 tahun. Itu harapan kita. Karena saya sebagai praktisi hukum, sebagai seorang advokat, akademisi, dan juga sebagai masyarakat yang peduli anti korupsi, itu ingin adanya efek jerak. Agar ini menjadi tontonan untuk masyarakat ramai, tidak adanya lagi perlakuan istimewa kepada para koruptor. Satu lagi Pak, bila perlu dimiskinkan. Ya itu lebih bagus lagi kan gitu, para koruptor itu. Nah sampai saat ini memang untuk sanksi sosial dimiskinkan kurangnya keberanian daripada hakim. Kita nggak tahu hakim kenapa nggak berani. Padahal hakim itu diberikan sama negara instrumen yang benar-benar bebas, mandiri dan independen. Kenapa nggak berani dia memiskinkan atau kalau perlu disanksi sosial, dikucilkan? Taruh rasa curiga tadi, Pak. Pasti. Suspek itu curiga itu pasti. Karena apa tadi? Kami sebagai masyarakat ingin korupsi itu betul-betul ada dibuat efek jerah. Pandangan Abang soal Sandra Dewi sendiri wajib nih untuk ditahan? Wajib. Kita harapkan ke depannya kan jaksa bilang 183 saksi. Mudah-mudahan Sandra Dewi dihadirkan sebagai saksi. Nah, kalau dihadirkan sebagai saksi, hakim harus menentukan kelanjutan daripada status si Sandra Dewi ini, karena diduga juga dia akan menikmati, paling tidak udah ada barang berupa tas branded yang disita sama jaksa. Sebagai istri nggak mungkin dong nggak mungkin tidak nikmatin. Berarti layak Harvey Muiz dihukum mati Bang? Kalau saya tadi karena ini terkait tidak pidana korupsi, kan jelas di aturan hukum maksimalnya jelas yaitu hukuman mati. Nah, ya wajar lah. Kalau seorang jaksa, kalau benar ya, jaksanya ini benar-benar mau memberantas korupsi dan memang mau menyelamatkan dana-dana negara, wajib untuk maksimal. Kalau Sandra Dewi Bang, maksimal berapa? Kalau Sandra Dewi kan turut menikmati, itu kan hanya terkait tindak pidana pencucian uang di pasal 5. Pasal itu pasif namanya, paling hukuman kalau dikenakan TPPU yang di pasal 5-nya itu paling 5 tahun. Berarti mungkin untuk pasti ditahan. bukan mungkin harus. Gimana sih? Karena tadi kan saya bilang ekspektasi kita ya. Coba. Karena bahasa di pasal 5 itu patut diduga. Jadi tahu atau tidak tahu, secara logika kan kita sebagai istri harusnya kan ini suami kita gajinya berapa sih kok bisa sampai naik private jet, tas-tas branded, apa mungkin. Nah, anak dihadiahin mobil mewah kan ditanya dong kamu dapat dari mana sih? Rumah mewah besar. Kan gede banget tuh, udah kayak apa? Mewah kayak Disneyland. Lalu pernikahannya selalu seolah-olah 1001 malam, seolah sebagai princess. Ini kan ngawur. Gaya-gaya hedon gini deh yang membuat masyarakat jengah melihat perilaku para koruptor atau para korupsi.